Halo teman-teman masuk PTN. Jadi sebelumnya kenalin aku Nanda dan saat ini aku mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Airlangga. Nah, aku di sini bakal sharing ke teman-teman masuk PTN semua terkait gimana sih perjuanganku ikut UTBK di tahun 2023 dan tahun 2024 sampai akhirnya bisa masuk ke Universitas Airlangga program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis lewat jalur SNBT di tahun 2024. Jadi mulai dari yang pertama dulu, aku ini dulu SMA di SMA N1 Purwokerto dan mengambil jurusan IPA. Aku angkatan 23 ya teman-teman. Jadi kenapa aku ambil IPA ini? Jadi awalnya aku belum kepikiran nih mau masuk jurusan Soshum di perguruan tinggi. Jadi awalnya aku punya rencana tuh mau masuk ke dunia teknik. Sama seperti pada umumnya ya, anak IPA itu masuknya ke teknik-teknik gitu. Jadi awalnya itu aku berencana dari kelas 11 kalau nggak 10 aku emang udah plan mau masuk Fakultas Teknik Mesin Dirgantaranya di ITB. Nah, karena mimpiku masuk ITB itu yang cukup besar, aku memutuskan untuk les di salah satu tempat bimbel yang ada di Purwokerto sana buat mengejar mimpiku ini masuk di FTMD Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ITB yang rencananya nanti aku bakal ngambil teknik dirgantara untuk penjurusannya. Aku itu les mungkin adalah sekitar 6 bulan sebelum UTBK. Kenapa aku pengen ngambil banget jurusan teknik dirgantara ini? Karena emang dari kecil aku punya mimpi buat masuk ke dunia aviasi. Jadi aku suka di dunia aerospace, penerbangan, tentang teknik penerbangan gitu. Jadi aku berencana ngambil ITB dan aku mengejarnya dengan ikut bimbel yang ada di Purwokerto 6 bulan sebelum UTBK gitu. Nah, terus untuk selanjutnya aku bimbel dan ternyata aku itu tidak termasuk kuota di SNBP yang ada di sekolahku. Jadi aku di situ ya nggak apa-apa, mungkin kesempatannya nanti masih ada di SNBT. Aku belum patah semangat, jadi aku nguatin terus belajarku biar bisa masuk di ITB FTMD. Walaupun aku belum rezeki di SNBP karena nggak dapat kuotanya, di situ aku nggak patah semangat untuk terus belajar untuk ngejar SNBT, ngejar ITB, dan mungkin aku dengan cara ngulang-ngulang tryout, ngulang-ngulang materi yang udah pernah diajarin sebelumnya di tempat bimbelku sampai tiba saatnya UTBK. Nah, UTBK pertama aku di tahun 2023 itu, aku itu di Purwokerto. Pilihan pertama aku itu ya sesuai mimpiku tadi, ITB, FTMD, dan yang kedua Undip Teknik Geologi. Jujur SNBT pertama aku itu aku pesimis banget karena aku sebelumnya udah lihat temanku keterima di PTN lewat SNBP, terus ada yang lewat jalur lain-lain. Nah, di situ aku pesimis, mereka udah pada foto depan gedung rektorat, udah ada yang ngambil almet, udah ada yang cari kos. Di situ aku sempet pesimis, takut nggak dapet apa yang temanku dapet, takut nggak dapet mimpiku di ITB di FTMD. Tapi di situ aku berusaha buat nguatin diriku, ini UTBK pertama aku seumur hidup, jadi aku harus maksimalin untuk mencapai mimpi-mimpiku itu. Aku sebelum UTBK aku yakin banget karena sebelumnya aku mungkin udah tryout lebih dari 10 kali dan juga aku udah les tiap hari beberapa minggu sebelum UTBK, dan H-1 UTBK aku juga sempat refresh kembali otakku. Jadi aku kosongin hari buat refresh otakku biar besoknya pas UTBK itu nggak ada pikiran apa-apa. Jadi aku bisa fresh ngerjain UTBK-nya. Nah, UTBK pertamaku kebetulan aku ngerjainnya lancar, alhamdulillah. Aku yakin dengan jawaban-jawabanku, termasuk subtes yang menurut aku sulit, PM dan PK ya. Nah, di situ aku yakin karena materi-materinya itu kurang lebih 11-12 lah kayak yang diajarin di bimbelku yang aku ikutin. Tapi apa boleh buat, manusia punya rencana, Tuhan punya kendali. Aku dinyatakan tidak lolos di SNBT 2023. Jadi aku di situ sedih banget. Aku padahal bukanya bareng orang tua aku, pengumumannya terutama bareng mamahku di sebelahku. Aku buka pengumuman, di situ aku ketolak, di situ aku sedih banget. Aku merasa bahwa duniaku telah berakhir karena aku ditolak mimpiku sendiri. Nah, di situ aku masih dikuatin oleh orang tuaku buat daftar di PTN-PTN yang emang membuka jalur mandiri. Nah, di situ disinilah kegagalanku bermula. Di sini aku singkat cerita, aku ditolak di 10 jalur PTN yang nggak bisa aku sebutin, tapi teman-teman yang lihat video ini bisa lihat di Instagramku karena aku lupa ditolak di mana aja. Intinya aku ditolak 10 jalur termasuk SNBT itu, mungkin bisa dilihat di IG ku @nandaif_. Di situ aku juga cerita tentang bagaimana aku di 2023 ditolak di 10 PTN. Nah, dari 10 PTN ini rata-rata yang aku ambil itu teknik, terutama teknik mesin.
Jadi aku emang dari dulu emang teknik abis ya, pengen ngambil teknik, dan karena di ITB di mimiku nggak keterima, jadi aku ngambil yang terdekat yaitu teknik mesin di universitas-universitas yang emang top. Jadi teman-teman bisa lihat universitas yang nolak aku di postingan di Instagram aku. Nah, sampai pada akhirnya aku coba berdiskusi bareng orang tua aku gimana baiknya, karena aku bulan Juli kalau nggak salah itu mandiri udah tutup semua, udah habis semua, dan emang aku akhirnya harus kuliah di swasta dulu di tahun 2023 di salah satu universitas swasta di Jogja, dan saat itu aku mengambil jurusan teknik mesin. Setelah itu orang tua aku berusaha buat nguatin aku bagaimanapun jalannya, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Jadi aku di situ memutuskan untuk berkuliah dulu di swasta tahun itu, walaupun sebelumnya orang tua aku udah sempat nawarin mau gap year dulu juga nggak apa-apa, mau kuliah dulu juga nggak apa-apa. Jadi aku di situ memutuskan untuk kuliah aja di Jogja, mungkin sambil merintis karir dan mencari hal-hal baru yang emang sebelumnya belum pernah aku coba. Nah, di situ akhirnya aku kuliah di sana selama 1,5 semester ya. Jadi singkat cerita, aku bulan November daftar bimbel lagi di Jogja, salah satu bimbel yang ada di dekat universitas swasta yang aku jalanin saat itu. Nah, di situ aku juga bilang ke orang tua aku kalau aku emang pengen UTBK lagi di tahun 2024, mana tahu rezekinya. Jadi saat itu aku berencana mau ke ITB juga, masih mau ngejar ITB Teknik Mesin Dirgantara. Tapi aku di Jogja ini mungkin ketemu lingkungan baru, ketemu teman-teman baru, dan dapat insight baru. Nah, saat itu aku tertarik di dunia sosial dan dunia bisnis. Nah, mungkin aku cerita juga, jadi dulu aku sempat buka bisnis di sana, emang buat nambah-nambah uang jajan aja, sama buat emang apakah aku punya passion di bisnis ini. Nah, akhirnya aku bisnis pertamaku itu gagal, aku bisnis baju gagal. Nah, tapi habis bisnis itu gagal, aku coba FOMO lagi nih ke yang tadi aku bilang, kegiatan sosial. Nah, aku tuh ikut semacam kegiatan volunteer gitu, kegiatan sosial. Nah, di sana aku kebetulan ketemu teman-teman yang asik banget, ketemu insight baru terkait dunia sosial ini, dan terkait dunia social entrepreneurship, kewirausahaan sosial, yang akhirnya bisa jadi karirku saat ini. Nah, dari situ, dari dunia bisnis dan sosial itu, aku tertarik di bidang manajemen. Jadi awalnya pilihanku ke ITB agak sedikit lengser ya, aku jadi pengen masuk ke prodi yang berhubungan dengan kewirausahaan atau bisnis, yaitu manajemen. Nah, ini belum kepikiran masuk UNER nih, aku lanjut dulu ceritanya ya. Nah, jadi aku kan tadi udah bilang aku start bimbel November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tahun lalu UTBK kalau nggak salah bulan Mei kalau nggak salah. Nah, selama itu kan aku tadi bilang juga aku kuliah di universitas swasta di sana cuma 1,5 semester aja. Jadi aku tuh nggak bilang ke orang tua aku kalau aku semester 2 nih banyak bolosnya, karena aku emang ngejar UTBK lagi. Nah, jadi aku mungkin kuliah 1,5 semester, 6 atau 7 bulan aja, sisanya aku bolos, dan itu aku bener-bener nggak bilang orang tua aku mau ngejar UTBK. Nah, di situ aku bener-bener gas pokoknya, belajar, try out, les. Aku setiap hari datang nih ke tempat les-lesanku cuma buat ngerjain TO, ngulang-ngulang soal, terus koordinasi sama guru-guru di sana, ini gimana sih caranya pengerjaan soalnya, ini gimana, terus perkiraan soal yang muncul itu gimana. Aku di situ emang bener-bener pengen banget lolos UTBK di tahun 2024. Di situ aku juga mempertimbangkan kalau aku punya prinsip gini, kalau emang mau terjun ke salah satu kolam, langsunglah terjun, jangan setengah-setengah gitu loh. Jadi aku emang merelakan universitas swasta yang aku jalanin saat itu demi UTBK di tahun 2024 itu. Nah, di situ aku serius banget belajar sampai setiap hari berangkat les, dan kebetulan aku punya teman baik di sana juga yang setiap hari les sama aku. Nah, ini tibalah saatnya pemilihan universitasnya, Pak, di login di akun SNPMB-nya. Nah, jadi di situ awalnya aku pilihan pertama aku itu manajemen, tapi di Jogja. Karena kebetulan di Jogja aku waktu itu posisinya udah punya banyak temen, udah punya emang banyak tahu tempat-tempat di sana, relasiku juga cukup luas di Jogja. Jadi aku memutuskan untuk pilihan pertama aku itu di manajemen UGM, dan pilihan kedua itu di manajemen UNY, pilihan ketiga di D4 manajemen dan penilaian properti di UGM.
Nah, terus kenapa aku bisa tiba-tiba milih ke Unair? Jadi ada ceritanya, teman-teman. Nah, jadi gini ceritanya, teman-teman. Jadi orang tua aku itu ngeyakinin aku, ini bener tetap mau di Jogja, nggak pilih ITB lagi kayak dulu. Terus aku bilang, bener. Terus prodinya juga bener, mau ini sesuai passion, sesuai bakatku. Aku bilang gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kepalaku itu aku berpikir dulu salah satu orang tua aku itu alumni di Unair. Nah, di situ aku mikir, kenapa dari tahun 2023 aku nggak milih Unair, entah itu SNBT ataupun di Mandiri. Jadi bener-bener Unair itu nggak pernah ada di list mimpiku, list wujudin mimpiku di tahun 2023. Jadi baru kepikiran di 2024, kenapa nggak coba pindah ke Surabaya, ke Unair, universitas yang nggak pernah aku pilih, nggak pernah ada di list mimpi, list doa aku sebelumnya. Nah, di situ aku bingung banget, dibingungin dengan dua pilihan. Pilihan pertamaku yaitu manajemen UGM dan manajemen Unair, yang emang itu mungkin agak setara ya. Nah, di situ aku bingung banget, jadi aku sempat konsultasi dulu ke guru di bimbelku sama ke orang tuaku. Ini gimana? Aku bingung banget. Tapi justru dari guru bimbelku dan orang tuaku menyerahkan ke aku lagi, karena aku yang bakal jalanin perkuliahannya untuk selanjutnya. Nah, di situ aku bingung banget, dan disinilah aku minta kepada Allah. Aku itu berdoa minta tolong ditunjukin jalan ini baiknya bagaimana. Nah, di situ aku pakai ini, aku cerita teman-teman. Aku itu sholat istikharah, teman-teman, selama 4 hari 4 malam. Sampai akhirnya hari keempat itu aku dapat petunjuk yang gong banget. Emang bener-bener itu menunjukkan jalan aku sampai bisa masuk ke Universitas Airlangga ini. Nah, di situ aku sholat istikharah, minta ditunjukin jalan baiknya UGM atau Unair. Dan di hari keempat, di malam keempat itu, aku terbangun dalam keadaan teringat sesuatu. Jadi di mimpiku itu yang terdengar cuma satu suara, yaitu apa? Surabaya. Nah, itu kata-kata yang pertama kali muncul waktu aku bangun tidur, dan aku ingat waktu mimpi itu Surabaya. Jadi waktu itu juga aku habis sholat subuh nih. Terus jam 5 pagi aku itu langsung buka web SNPMB. Nah, di situ aku langsung pilihan pertamaku ke manajemen Unair. Jadi aku berubah itu kayaknya 1 minggu sebelum penutupan deh. Aku langsung ubah pilihanku ke manajemen Unair, dan manajemen UGM aku lupakan. Cuma pilihan kedua tetap manajemen UNY, dan pilihan ketiga D4 manajemen penilaian properti UGM kalau nggak salah. Nah, waktu itu juga aku langsung bilang ke orang tua aku, ini jadinya aku pilih di manajemen Unair berdasarkan pertimbanganku bagaimanapun. Aku udah dapat petunjuk kalau aku mau di manajemen Unair. Jadi waktu itu aku tiba-tiba nge-crushin Unair lah istilahnya, secara tiba-tiba. Nah, terus berlanjut lagi sampai ke UTBK. Di antara itu aku bener-bener belajar rutin, berdoa. Aku udah ngerelain universitas swastaku, nggak mungkin aku nggak lolos. Pokoknya aku yakin banget waktu itu aku bakal lolos. Sampai tibalah di UTBK, di situ aku sedih banget. Awal masuk ke ruangan tuh keinget loh, ke flashback tahun 2023 gimana perjuanganku masuk PTN. Di situ aku sedih banget, mataku berair-air. Kenapa tahun lalu bisa gagal sampai 10 kali, dan aku berharap tahun ini adalah rezekiku untuk masuk PTN dan jurusan yang juga emang nggak pernah kepikiran di tahun sebelumnya. Univ yang nggak pernah kepikiran di tahun sebelumnya, ditambah lagi jurusan yang nggak pernah kepikiran di tahun sebelumnya. Jadi seolah-olah itu Allah nunjukin aku sesuatu yang emang, oh ini baik buat kamu, yang kemarin nggak baik buat kamu. Jadi gitu. Nah, terus aku UTBK di situ ngerjain dengan sepenuh hati, walaupun sedikit takut ya karena ada trauma-trauma kembali dari masa lalu. Nah, di situ aku sempat kaget ya karena ada perubahan, kalau nggak salah subtes PK jadi 20 soal 20 menit ya, yang beda dari tahun sebelumnya. Di situ aku juga sempat panik juga waktu pengerjaan, terutama PM dan PK. Mungkin aku ada kalau nggak salah ngeblok soal, tapi aku emang berusaha juga pakai logika, itu berdasarkan logika aku gimana. Nah, di situ aku selesai UTBK, aku wah lega banget, dan aku berdoa banget semoga kali ini
rezekiku. Dan selama aku menunggu hasil UTBK itu, aku rutin banget berdoa minta ke Allah semoga emang ini jalannya dari Allah. Dan aku minta juga doa dari mama sama papaku, gimana pun mereka yang udah support aku sampai sejauh ini, sampai di titik ini, sampai ketemu pilihan Universitas Airlangga dan Prodi S1 Manajemen. Nah, terus tibalah saatnya pengumuman. Di situ aku keinget semua masa lalu ketolak-ketolak PTN itu sampai 10 kali. Jadi aku sempet takut tuh bukanya. Kan pengumuman jam 3 ya, jam 3 sore. Aku bukanya mungkin jam 4 ya. Jadi habis sholat asar itu aku udah buka laptop mungkin sekitar jam 3 lewat 15. Dan itu aku mungkin nunggu sekitar setengah jam sampai 45 menit cuma buat liatin layar apa yang isinya tanggal lahir sama nomor UTBK aku. Di situ aku emang mau lihat tapi takut mencetnya, takut kayak tahun lalu lagi, jadi harus ngubur mimpiku dulu. Di situ aku bener-bener matiin HP, matiin data, jadi aku nggak mau ngelihat WA dulu dari siapa-siapa, nggak mau ditanya dulu dari siapa-siapa. Nah, di sini aku awalnya juga cukup pesimis ya bukanya, karena ya tahu kan tadi PK dan PM ku, aku sempat ngeblok juga beberapa nomor dan ada yang ngerjain pakai logika. Nah, terus akhirnya jam 4 kurang 5 menit apa kurang 10 menit gitu loh, aku akhirnya beraniin diri buka pengumuman dengan tutup mata dan lari ke depan. Entah itu metode apa namanya, nggak tahu. Nah, di situ akhirnya aku mencet pengumuman UTBK-nya dan aku belum lihat teman-teman. Aku mencet dalam keadaan nggak melihat. Nah, mungkin adalah jam 4 atau jam 4 lebih 5 aku baru beraniin lihat lagi, dan itu keadaannya laptopku kayak selip gitu, kayak tidur gitu. Jadi harus digerakin mouse-nya biar nggak nyala lagi. Nah, di situ aku akhirnya moment of truth dan aku buka, ada barcode dan ada tulisan Universitas Airlangga. Jadi aku dinyatakan lolos di pilihan pertama aku. Di situ bener-bener aku nangis-nangisnya sampai aku sujud syukur bener-bener, karena tahun 2023 itu aku udah ketolak 10 kali, dan di tahun 2024 aku one shot Universitas Airlangga plus jurusan S1 Manajemen yang nggak pernah ada di wishlistku sebelumnya, bisa aku lulus dalam 1 kali percobaan. Di situ aku langsung VC sama orang tua aku, gimana aku seneng banget bisa masuk UNER, universitas yang dulu salah satu orang tua aku juga masukin di situ walaupun beda prodi dan beda fakultas. Nah, dari situ aku belajar satu hal sih teman-teman, kalau emang Tuhan mau ngasih yang terbaik di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Jadi waktu itu aku sadar kalau emang mungkin aku masih di prodi teknik mesin, mungkin aku nggak akan sampai sejauh ini. Kebetulan saat ini aku menekuni banget di dunia kewirausahaan, sampai punya bisnis yang alhamdulillah ada beberapa cabang di Pulau Jawa ini. Jadi emang manajemen emang bener-bener jalanku sampai saat ini, aku bisa buka bisnis. Nggak kebayang kalau dulu aku masuk teknik mesin, betapa menghiraukannya aku, betapa kasihannya aku nggak bisa survive di teknik mesin. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain yang lebih baik yang direncanakannya. Dan juga di Jogja ini mengajarkan aku banyak hal. Aku ketemu teman-teman yang baik, insight yang baru, terus aku bisa ikut berbagai macam kegiatan kayak volunteer, kepanitiaan. Di situ aku juga belajar bisnis, bener-bener dituntun dari nol, dari Tuhan langsung. Jadi aku sampai sekarang bisa punya usaha. Nah, di situ aku bersyukur banget bisa dapat support dari orang tua aku langsung karena keterima di Universitas Airlangga, dan juga aku tentunya berterima kasih pada Allah karena udah nuntun aku sampai ke UNAIR walaupun 2023 harus ngerasain ditolak sampai 10 kali di jalur SNBT dan jalur mandiri, tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik lagi meloloskan aku di tahun 2024 di prodi yang aku inginkan sekaligus universitas yang aku pilih di UTBK 2024, yaitu Universitas Airlangga. Pesanku untuk teman-teman yang emang lagi berjuang masuk PTN, belum dapat PTN atau tahun depan mau mengejar lagi, tetap semangat aja, jangan menyerah, karena yakinlah Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kalian rencanakan sebelumnya. Kayak aku
nggak pernah ada di mimpiku, nggak pernah ada di cita-cita aku mau masuk Unair, mau pindah Surabaya, mau masuk jurusan manajemen, sampai jadi punya usaha gini di jurusan manajemen. Nggak pernah, bener-bener nggak pernah ada kepikiran. Tapi alhamdulillahnya Allah tunjukin jalannya, Allah tunjukin kebesarannya, gimana dia menuntun aku sampai sejauh ini masuk ke Universitas Airlangga. Dan satu lagi teman-teman, pokoknya harus punya nyali ya buat nyoba hal yang baru. Mungkin lah itu petunjuk dari Allah, sesuatu yang baru yang emang nggak kalian kenal sebelumnya, tapi tiba-tiba jadi passion dan bakat kalian untuk kedepannya, bahkan untuk karir kalian kedepannya. Jadi cukup punya nyali yang kuat aja untuk mencoba hal yang baru, mana tahu hal tersebut bisa keberlanjutan menjadi karir kalian kedepannya. Bahkan aku yang sekarang di Universitas Airlangga Prodi S1 Manajemen aja nggak nyangka bisa nyampe sini. Yang dulu aku kira aku bakal hidup gagal selamanya, karena di 2023 aku udah ketolak 10 kali di PTN, jalur SNBD dan jalur mandiri. Ternyata sampai saat ini rencana Tuhan itu selalu yang terbaik, skenario-nya yang terbaik pula. Aku udah ngelewatin berbagai macam pengalaman, masalah, gagal. Nah, di situ aku banyak belajar juga yang akhirnya menghantarkanku sampai saat ini ke Prodi S1 Manajemen Universitas Airlangga, dan saat ini aku memiliki beberapa cabang usaha, dan saat ini aku juga berusaha untuk menggapai prestasi-prestasi yang bisa aku gapai selama masa perkuliahan ini. Percayalah sama Tuhan teman-teman, kalau Tuhan udah menyiapkan skenario dan rencana yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman punya rencana sekarang, namun rencana itu nggak jalan atau gagal, mungkin Tuhan punya yang lebih baik di depan sana. Kan teman-teman semua nggak tahu rencananya teman-teman ini akan berhasil atau justru menghancurkan diri teman-teman sendiri. Jadi pesanku, percaya aja sama rencana Tuhan, bagaimanapun skenarionya itu udah yang terbaik yang Tuhan kasih untuk teman-teman semua. Teman-teman semua cukup ngejalanin aja, ikutin aja alurnya, dan cukup berdoa, minta dituntun gimana baiknya ke depannya. Nah, pasti Tuhan bakal ngeluarin skenario-skenario tulisan terbaiknya untuk teman-teman semua di masa depan nanti. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk PTN, semangat untuk berjuangnya, mengejar mimpi kalian. Apa yang udah menjadi tujuan kalian, kalau emang baik buat kalian, pasti dipermudah kok sama Tuhan. Dan aku yakin apa yang Tuhan lakuin ke kalian sekarang, apa yang Tuhan tempatin untuk kalian sekarang, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk masa depan kalian semua. Semangat teman-teman masuk PTN semua.